Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Febriani Atalasafi dengan nomor induk mahasiswa B1A119327 dari kelas H angkatan 2019 program studi S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman semua mengenai instrumen disintegration tester. Pembuatan video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Nur Hikmah Awaludin, sebagai dosen mata kuliah analisis instrumen. So, kira-kira teman-teman sudah pada tahu nggak apa itu instrumen disintegration tester? Manfaat, prinsip kerjanya, dan lain-lain. Jika belum tahu atau ingin menambah pengetahuan mengenai disintegration tester, mari kita sama-sama simak videonya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa disintegrasi adalah proses di mana tidak ada residu dari unit yang diuji tetap di permukaan peralatan setelah dipecah, atau jika ada berisi sisa tablet yang rusak. Contoh yang baik adalah industri farmasi. Disintegrasi sempurna adalah di mana residu unit, kecuali bagian-bagian dari lapisan yang tidak larut atau cangkang kapsul, tetap berada di layar alat uji. Secara sederhana, ini adalah penguraian materi menjadi partikel kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa disintegration tester adalah instrumen yang digunakan untuk mendeteksi disintegrasi produk dosis padat. Berikut ini adalah gambar dari instrumen disintegration tester. Disintegration tester itu sendiri digunakan untuk mengukur waktu hancur tablet menjadi ukuran yang lebih kecil. Komponen dan fungsi masing-masing bagian dari alat disintegration tester. Bagian utama dari alat disintegration tester yaitu MPU. MPU membantu untuk secara otomatis mengontrol suhu, waktu dan frekuensi nozzle bolak-balik. MPU adalah akronim untuk unit mikroprosesor. Unit mikroprosesor ini adalah perangkat yang mengimplementasikan elemen inti dari sistem komputer pada satu sirkuit terintegrasi, atau seperti beberapa sirkuit terintegrasi yang beroperasi sebagai sirkuit kohensif. Yang kedua yaitu tampilan layar LCD besar. Layar tes menunjukkan informasi runtime setelah tes disintegrasi dimulai. Total waktu pengujian untuk setiap stasiun atau stasiun tunggal ditunjukkan di akhir tes. Yang ketiga yaitu keyboard alphanumerik. Keyboard alphanumerik ini membantu dalam mengedit informasi produk dan pengujian seperti waktu disintegrasi target untuk setiap stasiun. Ambil contoh dalam 2 atau 3 penguji disintegrasi stasiun. Suhu mandi dan median juga dapat dimasukkan dengan bantuan keyboard dan dicatat dari layar LCD. Keyboard bisa dalam bentuk tombol kontrol atau layar LCD. Yang keempat yaitu kalkulator. Kalkulator ini membantu dalam menentukan waktu disintegrasi partikel dosis tertentu yang sedang diuji. Parameter lain juga dapat dikerjakan dengan menggunakan kalkulator. Ini bisa opsional di beberapa pengujian disintegrasi. Itu semua tergantung produsennya. Yang kelima yaitu mandi. Mandi ini adalah media untuk proses disintegrasi. Biasanya cairan bat atau air membantu mencapai suhu yang rata untuk proses disintegrasi terjadi. Di bak mandi bisa ada pompa yang kuat yang membantu mengalirkan air. Yang keenam yaitu penutup kamar mandi. Penutup kamar mandi ini mencakup bak mandi, bertindak sebagai perisai dari suhu dan kondisi eksternal yang jika tidak akan mengubah proses dan pada akhirnya hasilnya. Yang ketujuh ada perakitan keranjang. Seperti namanya, ini adalah kelompok keranjang. Desain keranjang lengkap terdiri dari keranjang, ayakan, dan cakram. Mereka semua mematuhi USP, EP, dan standar lainnya.
Untuk pengujian disintegrasi otomatis, peralatan mengeluarkan beater begitu proses selesai. Biasanya ini terjadi di posisi paling atas. Pada 8 ada lengan timbal balik. Digerakkan motor maka memberikan operasi yang dapat diandalkan lama dan tenang. Lengan ini memungkinkan pemasangan cepat dan penghapusan majelis keranjang. Kesembilan ada tombol kontrol. Ini memungkinkan alat berat beroperasi dengan mudah dengan sedikit pengetahuan. Ini adalah tombol mulai yang digunakan operator untuk memulai mesin secara manual. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakannya untuk menghentikan operasi. Namun, ini akan tergantung pada desain alat penguji disintegrasi. Yang ke-10 ada sistem pemanas bawaan. Sistem ini dikendalikan secara termostatis. Ini menghangatkan air di bak mandi hingga 37 derajat Celcius. Pengguna mematikan pemanas jika suhu naik di atas suhu optimal. Ke-11 ada konektivitas printer. Ingat, laporan penguji yang dicetak dapat menunjukkan waktu disintegrasi minimum dan maksimum. Statik informasi lain termasuk suhu bak dan media, frekuensi stroke, dan data produk untuk setiap tabung sapel. Tentu saja, Anda akan mendapatkan data yang berkaitan dengan semua stasiun pengujian. Yang terakhir yaitu ada sistem perlindungan overheating. Beberapa fitur keamanan utama meliputi tekanan pengukur untuk memantau aliran pompa, thermowit dan thermoscaring untuk memutuskan satu daya jika terjadi kesalahan listrik, sensor sistem pemanas, mengamankan mematikan pompa dan pemanas secara otomatis. Ini terjadi jika aliran air tidak terdeteksi atau kontrol elektronik gagal. Alat ini juga mempunyai kelebihan di mana alat ini mampu melihat seberapa lama obat tablet bisa hancur di dalam tubuh atau saluran cerna yang ditandai dengan sediaan menjadi larut, terdispersi, atau menjadi lunak. Kekurangan dari alat disintegration tester ini di mana ketika sudah tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama akan terbentuknya lumut dan kerak pada lapisan bak penampung. Prinsip kerja dari alat disintegration tester ialah dengan memberikan tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan berapa tablet menjadi retak atau hancur. Persyaratan waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit. Untuk tablet salut gula dan salut non-enterik kurang dari 30 menit. Sementara untuk tablet salut enterik tidak boleh hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam dan harus segera hancur dalam medium basah. Istilah yang sering kita ketemui pada penguji disintegrasi yaitu satu, waktu disintegrasi, di mana waktu disintegrasi adalah periode yang diperlukan untuk bentuk sediaan untuk dipecah menjadi butiran dengan ukuran yang ditentukan atau lebih kecil. Ini dilakukan dengan hati-hati dalam kondisi yang ditentukan. 2. Tes disintegrasi. Tes disintegrasi adalah proses mengetahui waktu yang diperlukan untuk bentuk sediaan padat untuk sepenuhnya hancur. Dan 3. Disolusi. Disolusi merupakan proses di mana cat padat memasuki pelarut, membentuk solusi, pembubaran dalam banyak kasus dikendalikan oleh afinitas antara padatan dan pelarut. Dan yang terakhir yaitu fitur yang perlu dipertimbangkan saat membeli mesin tester disintegrasi. Yang pertama yaitu otomatisasi. Mesin harus dapat melakukan autotest, diagnosa otomatis, dan alarm otomatis. Setiap stasiun uji harus digerakkan secara independen dan berhenti pada akhir tes.
Ini hanya akan terjadi jika seorang membeli tester disintegrasi otomatis. Kedua, menggunakan MPU. Penguji disintegrasi menggunakan MPU untuk mengontrol semua operasi. Jadi penting bagi pembeli untuk mencari penguji disintegrasi yang dilengkapi dengan MPU. Yang ketiga, tombol kontrol. Harus ada tombol yang dapat Anda gunakan dengan nyaman dalam memulai atau menghentikan proses. Yang keempat yaitu layar LCD. Layar ini merupakan aspek penting untuk mempertimbangkan saat membeli disintegration tester. Ini membantu untuk memantau proses. Sebagai seorang peneliti, Anda dapat dengan mudah mencatat waktu yang telah berlalu, membaca waktu hancur, dan mengawasi pembacaan suhu jika mereka menyala. Yang kelima yaitu konektivitas LAN. Ini juga merupakan fitur yang perlu dipertimbangkan dalam pembelian disintegration tester. Ini memungkinkan koneksi gadget yang mudah ke internet. Konektivitas LAN dapat digunakan untuk peneliti dalam analisis lebih lanjut dari hasil tes akhir. Yang keenam yaitu standar USB dan EP. Desain pilihan harus berkualitas tinggi. Kualitas ini dijamin jika dan ketika perusahaan menggunakan badan yang mengalahkan atau memenuhi standar yang ditentukan. Instrumen dan komponennya harus terbuat dari bahan yang memenuhi standar USB dan EP yang disetujui. 7 yaitu berat. Berat mesin harus mudah ditampung. Sebagai contoh, mesin disintegrasi tester dapat menimbang 11 kg, 16 kg, atau 22 kg. Selain berat, Anda harus mempertimbangkan dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Alat uji portabel adalah pilihan terbaik. Kedelapan yaitu ketepatan. Ketika membeli disintegration tester, Anda harus 100% yakin bahwa hasil yang akan Anda terima pada akhirnya tepat dan akurat. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan. Penguji disintegrasi harus dihubungkan ke satu daya agar dapat menjalankan perannya secara efisien. Tester disintegrasi yang baik dapat bekerja terus-menerus jika terhubung ke satu daya yang tepat. Penguji disintegrasi keranjang tunggal misalnya dapat bekerja di bawah tegangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan penguji disintegrasi keranjang 3. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.